Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang hati, di mana kita mempelajari tentang hal-hal yang dapat merusak hati kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Bahkan baik buruknya kita di dunia maupun di akhirat tidak lain tidak bukan adalah tergantung bagaimana kebersihan hati kita. Dan kita masih melanjutkan pelajaran di antara perusak hati yang dapat membinasakan hati adalah sifat bermegah-megahan dan cinta dunia. Bermegah-megahan yang membuat seorang hamba menjauh dari Allah, tenggelam dalam kehidupan dunia, dan akhirnya orang tersebut pun rusaklah hatinya di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan kita alhamdulillah sudah mempelajari definisi bermegah-megahan, dan kita masuk pada tercelanya bermegah-megahan di dalam Al-Quran. Dan tidak bosan kita ingatkan jamaah, jangan lupa ketika kita belajar tentang hati ini, kita niatkan untuk membersihkan hati kita, mengobati hati kita, menterapi hati kita. Karena yang paling berat di balik ilmu hati ini tidak lain tidak bukan adalah mengamalkannya. Maka sebaik-baik hamba yang mempelajari tentang hati adalah mereka yang paling baik di dalam pengamalannya. Kita lanjutkan. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah membaca celaan yang pertama
bahwa bermegah-megahan termasuk sifat orang yang zalim dan juga orang kafir. Kemudian kita masuk sekarang yang kedua, ya. Kita sedikit mengulang. Jadi celaan yang kedua, bermegah-megahan adalah sebab azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, maka datanglah sesudah mereka, sesudah para nabi dan rasul, generasi yang baik, pengganti yang jelek. Bagaimana sifat jelek mereka? Yang pertama, menyia-nyiakan salat. Kita bahas kemarin bahwa menyia-nyiakan salat di sini bukan berarti tidak salat, tapi ternyata lebih sederhana dari itu, yaitu menunda waktu salat. Yang artinya ternyata menunda waktu salat termasuk dalam ancaman ayat ini. Ya, maka jamaah lihat bagaimana hubungan kita dengan salat kita. Kata para ulama, ya, inna salata mizanu yaumil abdi. Ya, yang namanya salat itu adalah timbangan harian seorang hamba. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh urusannya. Tapi kalau salatnya buruk, buruklah seluruh urusannya. Kemudian sifat jelek yang kedua dalam ayat ini dan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi di antara sifat orang-orang yang jelek adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwat. Syahwat apa saja itu? Apakah berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan wanita, atau berkaitan dengan dunia yang lainnya. Lengkaplah pada diri mereka, menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Dan kita lihat diri kita jemaah, terlebih ibu-ibu yang masalah salatnya, karena salatnya tidak berjamaah di masjid, terkadang ya sedikit lalai, terutama salat subuh. Ditambah lagi zaman sekarang ibu-ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga, kegiatannya hanya di rumah. Paling dekat dengan apa? Handphone, dengan TV. Kita nonton. Saya ingat sekali zaman dulu, zaman mondok ya. Jadi di antara pelanggaran besar di pondok itu adalah ketahuan nonton TV. Sekali ketahuan nonton TV langsung kena keluarkan. Biasanya kita dakwah ke Gunung Kidul, itu pulangnya jam 12 teng malam, mampir makan pecel ayam, celele. Nah di situ rumah sekalian tempat makannya ada TV-nya. Jadi apa yang kita lakukan? Sambil makan sambil nundukkan pandangan. Kita takut kalau ketahuan nonton TV dikeluarkan dari pondok. Ternyata peraturan pondok seperti itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Agar setelah keluar dari pondok kita terbiasa meninggalkan larangan. Kita tidak meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang bukan TV lagi jamaah, tidak laku TV. Zaman sekarang HP, tab, bisa nonton Netflix, Netflix ya. Netflix apa Netflix? Film-film banyak sekali, bisa nonton YouTube. Subhanallah. Maka jamaah hendaknya kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mereka yang seperti ini kata Allah akan menemui kesesatan. Kesesatan kemarin ada berapa tafsir? 3, ya kan? Pertama, sesat di dunia. Orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat pasti tersesat di dunia, pasti tersesat hidupnya, tidak jelas hidupnya. Yang kedua, kerugian di hari kiamat. Orang yang menyia-nyiakan sholat
dan mengikuti syahwat pasti rugi di hari kiamat. Tafsir yang ketiga apa? Ya ghayya atau kesesatan di sini maksudnya adalah sungai di neraka jahanam. Dari apa sungai neraka jahanam? Dari nanah, dari darah, bahkan dari busuknya kemaluan para pezina. Waliyadzubillah. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan poin yang ketiga sekarang. Celaan yang ketiga. Bermegah-megahan adalah sebab kebinasaan di dunia. Jadi ternyata kemegahan yang kita nikmati sampai membuat kita tenggelam dan terlena di dalam kehidupan dunia itu tidak lain adalah sebab yang akan mendatangkan azab. Kita lihat apa yang mengadab Qarun, dunia. Apa yang mengadab Fir'aun, dunia. Kemegahan. Kita lihat kaum-kaum yang disiksa oleh Allah dari generasi ke generasi. Siapa mereka? Mereka yang diberikan dunia. Subhanallah, kaum Ad, kaum Tsamud, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kemegahan, yang punya dunia. Kita baca dalilnya, Quran surah Al-Anbiya ayat 11 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun." Artinya kita tadabburi kata Allah, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya, lari terbirit-birit. Inilah kebiasaan ahli dunia, takut dengan azab, takut disiksa. Orang kalau sudah terlanjur cinta dengan dunia, sudahlah dia tersiksa dengan dunianya. Dia sibuk dengan dunianya, dia cinta buta dengan dunianya. Ketika datang tanda-tanda azab, dia takut kehilangan dunianya. Dia berusaha lari terbirit-birit, bahkan sebisa mungkin membawa apa yang bisa mereka bawa dari dunia. Maka Allah mengejek mereka, Allah menghina mereka. Apa kata Allah? Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Udahlah, ngapain kamu lari? Kenapa kamu lari dari dunia kamu? Kenapa kamu lari dari tempat ketinggal kamu? Kata Allah masih melanjutkan mengejek mereka, menghina mereka. Kata Allah, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan. Udahlah, tidak usah lari dari azab. Kembalilah menikmati nikmat yang kamu rasakan, nikmat yang kamu nikmati. Dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik. Udahlah, pulang ke rumah-rumah megahmu, kembali ke tempat-tempat kediamanmu yang baik, yang enak, yang nikmat. Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu bisa ditanya seperti kebiasaan ahli dunia. Kita lihat ahli dunia, apa kebiasaannya? Ditanya, "Bang, gimana rasanya punya rumah mewah? Bang, gimana rasanya bisa gonta-ganti mobil harga miliaran? Bang, gimana rasanya bisa gonta-ganti ya pasangan wanita? Bang, gimana rasanya bisa pakai outfit ini, itu, ini yang mahal?" Itu kebiasaan ahli dunia. Kena tanya sama orang-orang yang lain yang tidak punya. Maka ini bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ya kalau dunia kamu bisa menyelamatkan kamu, ngapain kamu lari?
Tinggal kamu berlindung dengan dunia kamu. Kamu berlindung dengan kenikmatan yang kamu miliki sebelumnya. Kamu gunakan harta kamu untuk selamat dari adab. Kamu gunakan rumah kamu untuk selamat dari adab. Nggak bisa jemaah. Makanya tidak ada solusi untuk selamat dari adab kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kemudian celaan yang keempat, ya, bermegah-megahan adalah sebab kebinasaan untuk orang lain. Dan ini diantara dampak buruk bermegah-megahan dan maksiat secara umum. Jadi ternyata maksiat yang kita lakukan, efek buruknya bukan cuma menimpa kita pelakunya, tapi juga keluarga kita, juga orang lain, juga masyarakat kita. Makanya jamaah, sebelum bermaksiat, pikir-pikir dulu, ridhokah kita, relakah kita apabila kita bermaksiat ternyata yang jadi korbannya adalah keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslim. Relakah? Kalau tidak rela, maka sabar. Kalau tidak mau, maka tahan. Sabar sedikit saja. Sabar. Ya, sabar jamaah. Subhanallah. Kita baca ayatnya, Quran surah Al-Isra ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Subhanallah. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Nah, dalam ayat ini ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama seperti di terjemahan. Jadi tafsir yang pertama itu begini: sebelum Allah membinasakan suatu negeri, jadi orang-orang kayanya itu sudah Allah suruh untuk taubat dan kembali mengamalkan agama Allah. Lewat siapa? Lewat dakwahnya para dai. Yang pertama jelas para nabi dan rasul. Jadi sebelum suatu negeri itu diadab, pasti didakwahkan dulu, terlebih pembesar-pembesarnya. Ya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, maksudnya adalah di mana-mana umat itu diadab, pasti ulah nomor satunya karena orang kaya mereka. Pasti. Karena ahli dunia mereka. Bayangkan jamaah naas gara-gara ahli dunia yang di bawahnya jadi kena. Dan memang seperti itulah kehidupan dunia. Yang kurang mampu pasti sedikit banyaknya akan terseret oleh dampak dari orang-orang yang kuat yang berada di atas, orang-orang kaya. Subhanallah. Nah, kita baca, supaya mereka mentaati Allah tetapi mereka melakukan kefasikan, kedurhakaan dalam negeri tersebut. Lihat, yang melakukan dosa mereka, dampaknya kita lihat. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dalam bahasa Arab kalau kita lihat ayatnya tadi, fadammarnaha tadmira. Ini namanya maf'ul mutlaq, menunjukkan makna takkid, taukid, penekanan. Artinya kami benar-benar hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang bermaksiat segelintir orang, tapi yang hancur satu negeri. Nah, demi Allah itu nyata, jemaah. Itu nyata. Makanya ingat, sebelum bermaksiat, ingat
Ingat-ingat wajah istri kita, ingat-ingat wajah anak kita, ingat-ingat wajah keluarga kita. Karena kesialan di balik maksiat itu nyata, jemaah. Di antara dampak buruk maksiat adalah kesialan yang menimpa hidup seorang hamba yang Allah berikan karena sebab dosanya itu. Ban motornya bocor lah, kecelakaan lah, ya, berantem lah, cekcok lah, anaknya sakit lah, semuanya karena sebab dosa. Maka sebelum kita melakukan maksiat, pikirkan itu, jemaah. Maukah efeknya kena kepada keluarga kita, kepada orang lain, ya. La haula wala quwata illa billah. Dulu waktu zaman saya masih mondok, terjadi longsor, ya. Di antara longsor terparah yang pernah terjadi di negeri kita itu di Jawa Tengah. Nama daerahnya adalah Jemblung di Banjarnegara. Itu subhanallah, satu kampung itu berada di bawah bukit. Semuanya hilang dengan pondasi rumahnya hilang blus, tidak tersisa. Saking dahsyatnya longsor itu. Dilihatkan foto sebelum dengan sesudah, video sebelum dan sesudah, hilang satu kampung. Usut punya usut, ada yang menyampaikan bahwa sebelum terjadi musibah tersebut ternyata di kampung itu suka terjadi sabung ayam, judi, mabuk-mabukan. Maka ya mungkin karena sebab itu Allah berikan hukuman musibah, habis satu kampung. Dan uniknya cuma satu rumah yang bertahan, dan yang luar biasanya rumah itu berada di tengah-tengah yang harusnya kena bawa longsor. Ya, jadi posisi rumah itu berada di tengah bukit dan tanahnya itu mencar, jadi dua seperti itu. Rumahnya di tengah-tengah. Dan ternyata rumah tersebut milik ibu-ibu pengajar anak-anak ngaji. Lagi hamil lagi. Ibu-ibunya selamat, pasrah di rumah, kalau tidak salah ya. Kemudian suami dan anaknya lari, kena longsor, meninggal. Rumahnya bahkan dengan kebunnya, sedikit kebunnya tidak disentuh longsor sama sekali. Nah ini jamaah di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil ibrah. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun. Boleh jadi dengan ngajar TPA, ngajar anak kita, sabar ikut majelis taklim, sabar dengan kaum muslimin, mencintai kaum muslimin. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kebaikan yang kecil itulah yang ternyata menjadi sebab keselamatan kita di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian celaan yang kelima, bermegah-megahan adalah sebab untuk duduk-duduk bermalasan dari amal saleh. Jadi orang yang sudah cinta dengan kemegahan dan kehidupan dunia, dia merasa nyaman dengan semua itu, pasti membuatnya jadi malas melakukan ketaatan, berat dengan amal soleh, yang mana umumnya amal soleh pasti berat. Nabi sendiri yang mengatakan, hufatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak mengenakkan, tidak disukai. Wa hufatin naru bisyahwat, neraka itu dikelilingi oleh perkara yang disenangi oleh jiwa. Jadi amal soleh itu dasarnya berat. Buktinya orang mampu olahraga, bahkan angkat beban, nge-gym, tapi tidak mampu jalan kaki 50 meter ke masjid. Setiap kita mendengar adzan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya ibadah itu asalnya berat, kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Nah, sudahlah ibadah itu dasarnya berat, ditambah lagi dengan cinta dunia, semakin berat, semakin malas, semakin sulit. Semakin sulit, makanya luar biasa. Ingat nih jamaah, orang yang hebat itu ketika mereka diberikan dunia tapi tetap
istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang hebat. Itulah Abu Bakar, itulah Umar, itulah Utsman. Mereka diberikan dunia tapi mereka tetap tegar, bahkan dunia datang dalam keadaan hina, mereka tidak butuh dengan dunia itu, dan bagian dunia itu mereka serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, dunia datang kepadanya tapi dia tidak menoleh kepada dunia itu diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita harus seperti itu. Makanya orang yang kaya betulan itu yang soleh. Tapi kalau kayanya krewa, sombong, jauh dari Allah, itu baru merasakan kekayaan. Belum jadi orang yang kaya yang sungguhan. Ya. Karena orang yang kaya sungguhan, dia menggunakan dunianya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada ceritanya Abu Bakar, beliau kaya, kemudian beliau absen dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Rasul, lagi bisnis. Nah, ada cerita. Nggak ada jemaah. Subhanallah. Nah, kita lihat nih. Justru ini luar biasa ya. Justru sebaliknya, orang yang beralasan dari agama Allah dengan dunianya itu sifatnya orang munafik. Waliyadzubillah. Maka hati-hati kita, takutlah kita jemaah. Kita baca ayat ini surah At-Taubah ayat 81. Kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. Jadi di zaman dulu ada orang-orang yang gembira kalau tidak ikut jihad. Dan siapa mereka ini? Para ahli tafsir menjelaskan mereka adalah orang munafik di masa tersebut. Mereka tidak mau ikut jihad, yaitu perang Tabuk, di mana perang tersebut terjadi di masa yang sangat panas sekali cuacanya. Jamaah, zaman dulu berangkat perangnya saja berminggu-minggu, bahkan bisa sampai bulan. Gimana dengan perangnya? Kesulitan berangkatnya saja sudah sulit. Kita zaman sekarang tidak ada perang, datang ke majelis taklim pun subhanallah banyak menjamur majelis taklim di kota kita itu nikmat yang sangat agung. Masa seminggu tidak ada satu pun yang bisa kita sanggupi kita hadir mencari rahmat Allah, mencari sakinah Allah, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cari jamaah, cari sebuah majelis tempat duduk-duduk yang dimana Allah berkata di situ, ya, bahwa fihim atau hum la yashqa fihim jalisuhum. Kata Allah dalam hadis, perkumpulan majelis ilmu itu adalah di mana orang-orang yang duduk bersama mereka pasti tidak akan rugi. Walaupun datang cuma sekedar duduk atau bahkan tidur, bahkan niatnya tidak mau mendengar ilmu, cuma datang saja. Kata Allah, majelis ilmu adalah di mana orang-orang lain yang duduk bersama mereka pasti tidak akan rugi, alias kecipratan kebaikannya. Allah tidak pernah bilang di majelis kopi ada yang seperti ini. Allah tidak pernah bilang di majelis arisan ada yang seperti ini. Allah tidak pernah bilang mereka, yaitu orang-orang yang duduk di mal-mal, di pantai-pantai, orang-orang yang duduk bersama mereka tidak rugi. Tidak ada Allah bilang gitu. Khusus majelis ilmu, khusus jemaah. Subhanallah. Kalaulah ilmu yang dibahas sudah kita pahami, bahkan sampai ke dalam kolbu kita hafal bolak-baliknya, maka cukup keutamaan majelis ilmu
sebagai motor penggerak untuk kita tetap duduk di dalamnya. Karena majelis ilmu dicari bukan cuma teorinya jamaah, tapi keutamaan. Itu yang kita cari, sakinahnya. Capek nih seharian dunia, cekcok suami istri, adik kakak, ya, cekcok urusan kerjaan. Datang ke majelis ilmu, cari ketenangan di dalam. Bahkan subhanallah, zaman saya mondok masih dapat jamaah. Zaman saya mondok masih dapat orang-orang yang duduk di majelis ilmu cuma pengen nyari air mata, demi Allah. Masih dapat saya seperti itu. Datang cuma pengen nyari air matanya, udah lama nih rasanya tidak mengeluarkan air mata. Mereka datang cuma pengen nyari air mata. Itu luar biasa jamaah. Pembahasan fikih tapi bisa nangis coba. Pembahasan yang harusnya itu tidak nyinggung tentang air mata, tidak menyinggung tentang kesedihan, tapi tetap bisa nangis. Itu bukti lembutnya hati ketika hadir di majelis ilmu. Jamaah, sekarang kita ini miskin air mata. Kalau di pondok sering saya tanya sama anak-anak, sama santri, nah siapa yang minggu ini ada nangis? Saya absen satu-satu. Fulanah. Nangisnya banyak apa dikit? Ikhlas apa dibuat-buat? Yang kesimpulannya kita ingatkan, aib bagi seorang hamba itu sulit menangis, itu aib. Seminggu tidak nangis itu aib jemaah. Rasa hati kita, paksakan biar hati ini bisa berdegup ketika mengingat dosa, ketika berdoa, ketika kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Paksakan. Taruhlah tidak bisa berderai air mata dengan banyak, paling tidak berkaca-kaca mata, paling tidak menyesal jamaah, ya. Subhanallah. Baik, kita lihat kemudian berikutnya. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi orang-orang munafik tersebut tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka tidak suka berjihad dengan harta. Kenapa? Karena mereka cinta dengan harta mereka. Makanya di antara sebab yang menghalangi keislaman orang-orang musyrikin dan orang munafik zaman dulu adalah cinta dunia. Cinta dunia. Mereka takut dunia mereka hilang. Dan subhanallah, perhatikan ya. Ini renungan yang kita renungkan di mana-mana. Coba jamaah renungkan. Dunia apa yang ada di saat itu? Fasilitas apa yang dinikmati orang munafik saat itu? AC kah? Kipas angin kah? Mobil kah? Motor kah? Rumah mewah kah dengan granit-granitnya? Pantai yang luas kah? Nikmat dunia apa yang mereka nikmati jamaah? Kalau dibandingkan dengan nikmat dunia yang kita nikmati saat ini, maksudnya, kalau ternyata kita paham, ternyata dunia mereka yang tidak ada apa-apanya itu bisa menghalangi mereka dari iman dan hidayah, Islam dan sunnah, maka bagaimana dengan dunia kita saat ini? Yang betul-betul dunia di genggaman kita, dunia di pelupuk mata kita. Ruangan yang dingin, AC di mana-mana, kipas di mana-mana. Zaman dulu mana ada kipas? Zaman dulu jemaah. Subhanallah. Dunia apa di zaman dulu? Itu pun bisa membuat mereka jadi kafir dan munafik. Bagaimana dengan zaman kita? Berarti maksudnya di sini apa? Kita harus lebih mawas, lebih hati-hati. Kalau dunia mereka bisa membuat mereka seperti itu, maka dunia kita jauh lebih berpotensi bisa membuat kita kafir dan munafik kepada Allah. Waliyadzubillah. Maka nikmat hidayah ini mahal. Maka wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah telah menghendakimu dengan hidayah, iman, Islam dan sunnah, peganglah, tanamlah dalam hatimu, peluklah erat-erat, jangan sampai terbang, jangan sampai pergi. Karena demi Allah, tidak ada satupun nikmat dunia, bahkan dunia dan seisinya saat ini tidak akan bisa membayar akan mahalnya nikmat hidayah di dalam kalbu seorang hamba. Tidak akan bisa.
Sekali-kali lagi tidak akan bisa. Tidak akan bisa jemaah. Makanya ketika hidayah itu pergi, mau kita ambil lagi dengan kita menebus menggunakan dunia, tidak akan bisa sama sekali. Sama sekali tidak akan bisa. Tidak akan bisa kita beli. Maka dengan mentadabburi yang seperti ini dahsyat jemaah. Zaman dulu dunia mereka menghalangi mereka dari iman. Gimana dengan zaman kita? Gimana dengan handphone kita, medsos kita? Gimana dengan pergaulan kita, pernak-pernik kita, kendaraan kita, rumah kita, kenyamanan kita? Demi Allah, lebih berpotensi bisa membuat kita kafir dan munafik. Waliyadzubillah. La haula wala quwata illa billah. Maka bersyukur jemaah. Kita tadabburi lagi. Dengan keadaan dunia kita yang super wah di zaman sekarang, ternyata masih Allah tanamkan hidayah, tidak Allah cabut. Betul-betul tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dijaga. Jangan sampai kita lepas. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan kita biarkan. Sungguh kehinaan yang sangat menghinakan ketika seorang hamba melepas hidayahnya hanya karena dunia. Itu hina sekali. Waliyadzubillah. Kemudian dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa ternyata api dunia cuma satu bagian daripada 70 bagian api akhirat. Berarti api neraka masih ada 69 kali lipat bagian yang menanti di sana. Maka jamaah, ada pepatah para ulama, bersabar terhadap maksiat di dunia jauh lebih ringan dibandingkan bersabar terhadap api neraka. Bersabar terhadap maksiat di dunia jauh lebih ringan daripada bersabar terhadap api neraka. Bersabar terhadap maksiat di dunia jauh lebih ringan daripada bersabar terhadap api neraka. Memang meninggalkan maksiat itu berat, bersabarnya pun berat. Tapi ingat, sabar yang berat untuk meninggalkan maksiat ini jauh lebih ringan masih dibandingkan sabar terhadap neraka jahanam. Pertanyaannya, siapa yang mampu sabar terhadap neraka jahanam? Makanya dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka mengatakan bahwa kami ini tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari saja. Allah singgung mereka, fama asbarahum 'alan nar. Kok bisa mereka sabar terhadap neraka jahanam? Allah sampai heran, kok bisa mereka sabar dengan neraka jahanam? Betapa sabarnya mereka. Padahal tidak ada yang mampu sabar dengan neraka jahanam. Adab yang paling kecilnya saja, yang paling ringan, yang dirasakan oleh Abu Thalib, dia diadab di neraka dan dia pakai sendal tapi otaknya mendidih. Maka bagaimana dengan adab di atas Abu Thalib? Jemaah, subhanallah. Jadi jangan pernah kita merasa percaya diri dengan neraka jahanam. Kemudian celaan yang berikutnya, 6, bermegah-megahan adalah sebab untuk menentang takdir Allah. Jadi orang yang sudah terlena dengan kemegahan dan kehidupan dunia, dia akan protes ketika dia mendapatkan ujian berupa kesempitan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, jangan sampai kita menjadi orang yang apabila diberikan kesempitan kemudian kita marah, menggerutu, seolah-olah kita protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, biasanya mungkin kita dapat gaji 5 juta, pendapatan sekian juta, qadarullah karena satu dan lain hal pendapatan menurun. Sabar, tetap bersyukur. Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat
beliau mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan kesempitan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, orang yang mengenal Allah tidak akan pernah takut akan kesempitan. Orang yang mengenal Allah tidak akan pernah khawatir dan takut dengan kesempitan. Kenapa? Karena dia paham siapa Allah. Siapa Allah? Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Jawad, yang maha dermawan. Al-Karim, yang maha mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemilik rahmat yang sangat luas. Jangankan mukmin, kafir pun Allah kasih rahmat berupa kenikmatan dunia. Jadi orang yang mengenal Allah tidak akan khawatir dan tidak akan takut dengan kesempitan. Tidak akan takut. Dia tahu bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya, tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, kita baca dalilnya surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakan olehnya, oleh Allah, dan diberikan oleh Allah kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ayat setelahnya gimana? Kalla, sekali-kali bukan seperti itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini sangat indah sekali. Kata beliau, sesungguhnya diberikan dunia belum tentu mulia, bukan tanda mulia, dan disempitkannya dunia bukan tanda hina. Kata beliau, dunia hanyalah ujian, nikmat hanyalah ujian, bukan tanda cinta, bukan juga tanda hina. Ya. Nah, ini jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa kan? Masih ada? Masih lama ya? Berapa menit lagi? Udah masuk? Oh, udah masuk. Ya. Baik, karena waktu sudah habis, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan tentunya sekali lagi jamaah, yang paling diharapkan dari pelajaran kita ini adalah pengamalannya. Berusahalah terus untuk jadi orang yang bersih hatinya, orang yang tidak punya penyakit hati, tidak ada dendam, iri dengki, tidak ada kekotoran dalam hatinya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang paling nikmat hidupnya, paling bahagia, dan yang paling penting kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.